Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, NIM K0211811003. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, program studi ilmu gizi angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum analisis bahan makanan terkait uji penetapan kadar abu. Dalam video ini, saya akan menyajikan beberapa topik pembahasan terkait uji penetapan kadar abu. Yang pertama, prinsip kerja. Yang kedua, tujuan uji. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, prosedur kerja. Yang kelima, interpretasi hasil. Yang keenam, kesimpulan dan penutup. Dan yang ketujuh, referensi atau sumber yang digunakan. So, untuk tunggu apa lagi, yuk disimak videonya. Prinsip kerja uji penetapan kadar abu. Prinsip kerja uji penetapan kadar abu adalah dengan mengoksidasi semua zat organik dalam bahan, yaitu sekitar 500-600 derajat Celcius, dan kemudian melakukan penimbangan zat yang tertinggal setelah proses pembakaran tersebut. Penentuan kadar abu berhubungan erat dengan kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan, kemurnian, serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Tujuan uji penetapan kadar abu. Tujuan uji penetapan kadar abu adalah untuk menentukan kadar abu pada bahan pangan. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji penetapan kadar abu adalah Prosedur kerja. Pertama, siapkan cawan porselen, panaskan dalam oven, lalu pindahkan cawan porselen ke dalam desikator untuk didinginkan. Kemudian, timbang cawan porselen. Langkah kedua, gerus bayam hijau dalam mortar, kemudian pindahkan ke dalam cawan porselen. Bahan atau sampel digerus dalam mortar agar bahan menjadi partikel yang lebih kecil atau halus. Langkah ketiga, timbang sebanyak 1 gram bayam hijau dalam cawan, kemudian bakar di atas api bunsen. Dilakukan pembakaran di atas api bunsen agar bahan atau sampel dapat menjadi arang. Langkah keempat, setelah tidak berasap, masukkan cawan ke dalam tanur yang suhunya 450 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan hingga suhu mencapai 550 derajat Celcius. Dilakukan selama 2-3 jam sampai diperoleh abu putih keabu-abuan. Langkah kelima, cawan diambil dengan menggunakan penjepit, kemudian dinginkan ke dalam desikator. Terakhir, ditimbang cawan dan abu sehingga diperoleh berat tetap. Hasil. berdasarkan uji pengabuan pada bahan pangan sayuran bayam hijau, diperoleh hasil persentase sayuran bayam hijau dengan menggunakan rumus perhitungan persen abu adalah sebesar 15%. Kadar abu yang diperoleh dari sayuran bayam hijau adalah cukup tinggi. Berdasarkan teori kadar abu, bahwa semakin tinggi kadar abu, maka semakin rendah kualitas suatu bahan. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dari penelitian ini di mana persentase kandungan abu pada sayur bayam hijau sebanyak 15%. Hal ini sangat tidak sesuai dengan literatur dari kadar abu sayuran yang seharusnya, yaitu sekitar 1%. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya silikat yang ikut ketimbang, yang merupakan bagian dari sisa-sisa pembakaran pada proses pengabuan atau yang berasal dari tanah dan pasir. Jumlah kotoran, tanah liat, dan lain-lain juga terdapat dalam sampel uji, disebut sebagai zat anorganik asing. Selain itu, ini juga dapat terjadi karena banyaknya kandungan mineral seperti unsur kalium, kalsium, zat besi atau magnesium, serta vitamin-vitamin lain yang terkandung dalam sampel sayuran cukup tinggi, sehingga kadar abu yang diperoleh juga